Manusia yang
yang mulia. Kau yang telah memanggil, Kau yang telah memilih kami ya Tuhan. Sebabnya kami persembahkan seluruh hidup kami untuk menjadi hidup yang semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Melayani Engkau di dalam tanda kebenaran, kesucian, sampai satu waktu kami bisa mencapai kesempurnaan seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih buat kesempatan dan juga Tuhan masih anugerahkan bagi kami perpanjangan umur, kesehatan, kekuatan untuk kami bisa beribadah melayani Tuhan saat ini. Kami datang membawa hidup kami mempersembahkan di atas mezbah melewat ibadah pelayanan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Dikau sebagai imam besar, kemudian Dikau hadir untuk mengimami ibadah kami dalam urapan Roh-Mu yang suci, mengurapi, menguasai setiap kehidupan kami Tuhan. Mulai dari pemimpin puji-pujian, pemain musik, singers Tuhan, pelayan komputer, bahkan semua kami umat-Mu yang ada di tempat ini yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran Tuhan, dan semua dalam pengaruh urapan yang dari surga. Sehingga kami mampu mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Semua pujian yang kami naikkan semua untuk mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama ya Tuhan. Kalau di sebentar pemberitaan firman, urapilah, bukakanlah rahasia firman-Mu bagi kehidupan kami semua ya Tuhan. Kuasa-kuasa iblis selalu saja menggoda, merintangi kami, menghalangi kami untuk beribadah. Di saat beribadah mengalihkan konsentrasi kami pada hal-hal yang lain Tuhan. Semakin bersati kami panggil nama-Mu yang berkuasa, malah mengusirkan, yaitu di dalam nama Yesus lagi, nama Yesus yang berkuasa. Berilah kebebasan, kemenangan bagi kami, sukacita, bahagia dari surga yang boleh alami kami rasakan dalam beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, bersekutu dengan kebenaran firman-Mu. Bahkan di saat kami menyembah Engkau, kami rasakan hadirat-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan nyatakan melawat setiap kehidupan kami. Saudara-saudara kami lain Tuhan kiranya berkemurahan bagi kehidupan mereka, sebagaimana Tuhan telah berkemurahan bagi kami. Gereja-gereja lain, persekutuan yang lain yang juga bersemangat beribadah saat ini, berkatilah juga ibadah mereka ya Tuhan. Terutama kerinduan kami, satukan kami dalam satu pengajaran firman yang benar. Kembali ke Alkitab, disatukan dalam satu kesatuan tubuh Kristus yang sempurna, bersiap menyongsong kedatangan-Mu yang sungguh semakin dekat ya Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik bagi kami, bahwasanya itu selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya, amin. Silakan. Selamat sore. Salam sejahtera dalam kasih sayang Tuhan Yesus Kristus. Di mana pada sore hari ini kita datang kembali ke rumah Tuhan untuk beribadah, memuji nama Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan sebentar kita akan menyembah Tuhan. Baiklah, kita lanjut ujian kita. Nyanyian rohani 318, Bapa Engkau sungguh baik.
Baiklah, kita lanjut ujian kita. Di dalam nyanyian rohani 176, Sungguh ku bangga Bapa. Baiklah, kita akan mendengarkan puji-pujian disampaikan oleh Bapak Grup. Saya persilakan. Bila ku renungkan
Itulah puji-pujian yang disampaikan oleh Pukul Group. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pujiannya. Dan kalau ada sedang jemaat yang ingin menyaksikan kasih dan kemurahan Tuhan, saya persilakan. Dan kita lanjut pujian kita di dalam nyanyian rohani 114, Di Atap Karena Gagal. Baiklah, kita lanjut pujian kita sekali lagi di dalam nyanyian Psalm 170, Jangan Tinggalkan Jalan Kebenaran. Janganlah pergi
kembali. Baiklah, kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan di dalam nyanyian rohani 204, firman-Mu sungguh ajaib. Itulah firman dan Roh Kudus-Mu, firman pengajaran dalam urapan Roh Kudus. Nyatakanlah bagi kami, bukakanlah rahasianya, terus menuntun kami Tuhan, sampai tiba di kanan samawi, di kota Yerusalem yang baru Tuhan. Nyatakanlah Tuhan, apa yang menjadi kehendak-Mu dalam setiap kehidupan kami. Bukakanlah rahasia firman-Mu dan urapi kami semua dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Yang menjadi hamba, untuk hamba mampu menyampaikan firman dengan hikmat yang dari surga. Firman-Mu adalah sumber segala jawaban dalam setiap kehidupan kami, menyucikan, mengubahkan, membaharui dari manusia daging, dari manusia rohani sampai sempurna, mulia seperti Engkau Tuhan. Urapi juga kami semua umat-Mu, baik yang ada di tempat ini, yang mengikuti ibadah ini lewat siaran langsung, siaran tunda, bahkan setiap telinga yang sempat mendengar. Urapilah untuk mampu menerima firman dalam tanda kerendahan hati Tuhan, kalau melembutkan Tuhan, menjadi tanah yang baik dan subur, menerima setiap benih firman-Mu, bertumbuh, menghasilkan buah yang banyak, buah yang tetap, buah yang manis Tuhan. Kami persembahkan hari ini kepada-Mu, terutama saat Engkau datang kembali, semuanya hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kiranya firman dan Roh Kudus adalah dua tangan Tuhan yang tak ulur di tengah-tengah kami, menolong, memulihkan, mengangkat kami dari setiap keterpurukan, kemerosotan yang dialami hari-hari ini Tuhan, baik dalam dosa, dalam pergumulan, masalah dan berat, penderitaan, semua yang menimpa kami, Engkau sanggup mengangkatnya, memberi damai sejahtera, memberi jalan keluar, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kehidupan kami. Sampai satu waktu pemustahilan yang tertinggi, kami menjadi sama sempurna, mulia, layak menjadi mempelai wanita-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis yang sedang menggoda merintangi kami saat kami mendengarkan firman-Mu Tuhan,
saat kami menyembah Engkau lewat roh-roh jahat, roh najis, roh ngantuk, roh keras hati, roh main-main, kami usir semua di dalam nama Yesus pergi. Nama Yesus yang berkuasa. Mohon kemurahan-Mu, mohon belas kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut kebesaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan kembali. Puji Tuhan, salam sejahtera di dalam kasih setia Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, baik saudara yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun saudara mengikuti ibadah ini, selamat beribadah, selamat mendengarkan firman. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, bahagia dari Tuhan dilimpahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Puji Tuhan, semua hanya karena kemurahan Tuhan, kasih setia Tuhan yang mengizinkan kita boleh ada sampai saat ini, terutama ibadah kaum muda kembali boleh digelar ya, setelah beberapa kali minggu tidak dilaksanakan ibadah kaum muda di tempat ini. Jikalau kita boleh kembali beribadah ya secara khusus bagi kaum muda remaja, mari perhatikan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kita. Mari biar kita sungguh-sungguh hargai, kita sungguh-sungguh manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Daniel 8 ayat 14 masih ya, kita akan membahas ayat ini yang juga menjadi tema Natal kaum muda pada tahun yang lalu. Maka ia menjawab, sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Ini janji Tuhan, janji pemulihan setelah angka 2300 ya, bagi kehidupan yang bertahan dalam penyucian. Angka 2000, angka 300 adalah angka tabernakel, ruangan suci dan ruangan maha suci. Jadi kehidupan yang bertahan dalam penyucian sampai menjadi kehidupan yang sempurna. Janji Tuhan bahwa Tuhan akan memulihkan. Tuhan tidak biarkan ya, sebagaimana pada ayat ini, domba jantan yang dikalahkan oleh kambing jantan. Ya, jadi ya, yang terjadi hari-hari ini ya, domba itu sepertinya dia dikalahkan, dia terinjak-injak ya, dia mengalami banyak masalah, banyak pergumulan, banyak tantangan. Tapi janji Tuhan ya tidak akan selamanya ya, dia tetap di dalam keadaan yang terpuruk. Tapi Tuhan berjanji Tuhan akan memulihkan ya, Tuhan akan memulihkan keadaan domba-dombanya, keadaan kehidupan yang ada di dalam penyucian, dalam ruangan suci, dalam penggembalaan. Ya, Tuhan tidak biarkan. Ya, mari perhatikan kaum muda, sungguh-sungguh memperhatikan ya, janji Tuhan ini adalah janji yang tidak akan pernah ingkar, janji yang akan ditepati oleh Tuhan sendiri. Ya, Tuhan tidak seperti manusia yang berjanji tapi tidak menepati. Tapi Tuhan yang berjanji pasti Tuhan akan tepati. Pemulihan itu benar-benar akan terjadi asal kita bertahan. Ya, kuncinya bertahan di dalam penyucian, menghadapi banyak tantangan, banyak pergumulan ya. Matius pasal yang ke-26 ayatnya yang pertama kita perhatikan. Daniel 8 ini ayat 14 ini sangat berkaitan dengan Matius 26 ayat 1. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu. Kita bicara pengajaran, itu bicara ruangan suci.
Nah, firman pengajaran itu secara khusus dia ada di ruangan suci dalam tabernakel. Ya, halaman itu penginjilan, firman penginjilan. Tapi begitu kita ada dalam ruangan suci, angka 2000 dari 300. Nah, ini bicara firman pengajaran yang benar yang menyucikan. Ya, setelah segala pengajaran itu, ya, itu artinya sudah begitu banyak firman yang kita dengarkan hari ini. Firman pengajaran, firman penyucian yang disampaikan. Nah, apa yang terjadi? Setelah segala pengajaran itu, apa yang terjadi? Ya, ada dua kemungkinan yang terjadi. Ya, ayat 6 sampai ayat 13 dan ayat 14 sampai ayat 16. Kemungkinan yang pertama ayat 6 sampai 13, ya, kemungkinan seperti Maria. Ya, Maria yang mengurapi kaki Yesus. Ya, kehidupan yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, kehidupan yang sungguh-sungguh setia sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Ya, ini kemungkinan yang pertama setelah selesai pengajaran yang kita terima. Ya, begitu banyak firman pengajaran kita sudah terima, firman penyucian yang sudah bekerja dalam kehidupan kita. Nah, apa yang terjadi? Apakah kita seperti Maria yang tetap setia sampai garis akhir, atau kemungkinan yang kedua ayat 14 sampai ayat 16 seperti Yudas yang mengkhianati Tuhan? Nah, ini kita perhatikan. Jadi kaum muda mau berada pada pihak yang mana? Ini sama-sama orang muda ini. Maria orang muda, Yudas juga orang muda. Nah, kita semua perhatikan. Ya, mau jadi seperti siapakah kita? Seperti Maria kah? Atau seperti Yudas? Ya, setia sampai garis akhir atau mengkhianati Tuhan, mengkhianati firman pengajaran? Perhatikan. Ya, haleluya. Semoga kaum muda kita semua bisa bertahan dalam penyucian, tetap setia sampai garis akhir. Semoga tidak ada yang seperti Yudas yang di awal kelihatan setia. Saudara bisa membaca dalam Injil Matius ini pasal sebelumnya, bahkan pada perjamuan terakhir, ya, murid-murid lain mengira, oh, Yudas ini dikasih tugas spesial. Yudas ini, ya, kita cuma diam-diam di sini. Oh, Yudas malah disuruh pergi membeli apa-apa untuk keperluan. Ya, kelihatan dia dipakai, tapi padahal dia sudah dikuasai oleh setan, sudah kerasukan setan dan menjadi pengkhianat. Nah, ini kita waspada. Ya, jangan sampai kita yang ya kelihatannya setia itu, kelihatannya oh baik dia, tahu-tahunya siapa yang tahu hatinya, ternyata hatinya penuh dengan ya dosa yang dia simpan selama ini, yang satu waktu cepat atau lambat orang ini pasti jadi pengkhianat. Ya, haleluya. Semoga kita bisa mengerti. Ya, tentunya kerinduan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala yang Tuhan percayakan menggembalakan sidang jemaat di sini, kaum muda, kerinduan saya sama dengan kerinduan Tuhan. Kita semua menjadi seperti Maria yang setia. Apapun pengorbanannya, ya, Maria mempersembahkan minyak narwastu yang mahal pada ayatnya yang ke-6 ini. Dia persembahkan semuanya untuk Tuhan. Tidak tanggung-tanggung, apapun pengorbanan resikonya, dia tetap setia sampai garis. Tapi Yudas malah ya karena uang dia hianati Tuhan. Ya, kaum muda, perhatikan, jangan sampai karena uang, jangan sampai karena jodoh, jangan sampai karena pekerjaan, ya, saudara hianati firman pengajarannya. Ya, semoga itu tidak terjadi. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Nah, sekarang kita lebih jauh melihat ya kehidupan yang ya haleluya. Kita secara khusus membahas ayatnya yang ke-14 sampai ayatnya yang ke-16. Maria sudah berapa kali kita ya bahas ya tentang Maria. Nah, kita berada pada kemungkinan yang kedua, yaitu seperti Yudas, ya, menjadi awasan bagi kita supaya jangan seperti Yudas yang akhirnya mengkhianati Yesus, gurunya sendiri, mengkhianati firman pengajaran. Ya, haleluya. Nah, kenapa? Ya, kenapa Yudas ya sampai berkhianat? Ya, kenapa Yudas sampai berkhianat? Ya, sebab Yudas itu pada ayat 14 dia pergi
pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas dia pergi kepada siapa? Kepada imam-imam kepala. Ya, sudah jelas imam-imam kepala itu bertentangan dengan Yesus, menolak ajaran Yesus, menolak firman pengajaran, tetapi malah dia pergi ke sana. Hati-hati ya, hati-hati, jangan sampai kita salah masuk dalam persekutuan tanpa firman pengajaran. Ini bahaya ya. Haleluya. Kalau kita sudah tahu itu bukan pengajaran, ya jangan ke sana, ya, jangan bersekutu, ya. Jangan ya, ikut beribadah di sana ya. Ini bahaya, itu akan membuat kita bisa terseret ya, haleluya, oleh ajaran yang palsu dan mengkhianati pengajaran yang benar ya. Puji Tuhan. Yohanes pasal yang kelima. Mari, beberapa minggu yang lalu ibadah kaum muda terakhir ya, pada bulan yang keempat lalu kita mempelajari tentang ini. Yohanes pasal 5 ayatnya yang kedua. Yohanes pasal yang kelima ayatnya yang kedua. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Terus dari serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Nah, ini kita waspada. Nah, ini persekutuan yang tidak benar. Ya, persekutuan yang tidak benar yang harus kita ya, haleluya, yang harus kita perhatikan untuk kita tidak berada di dalam persekutuan ini ya. Sebab kalau kita ada dalam persekutuan ini, maka kita akan menjadi pengkhianat seperti Yudas. Sudah jelas-jelas ya, itu bertentangan dengan Yesus, bertentangan dengan ajaran yang benar. Dia pergi ke situ ya. Ini bagaikan kumpulan orang-orang yang sakit. Jadi kalau persekutuan itu persekutuan tanpa pengajaran yang benar, itu bagaikan sekumpulan orang sakit. Sekumpulan orang sakit rohani yang akan menuju pada kematian. Iya. Ini kita waspada. Iya. Sekali lagi saya ulangi ya. Persekutuan tanpa pengajaran yang benar sama dengan persekutuan orang-orang sakit rohani yang menuju pada kematian rohani. Tapi oleh kemurahan Tuhan, ya, di tengah-tengah persekutuan orang sakit Yesus hadir di sana. Ya, kalau mereka hanya menantikan goncangan itu ya, tetap dalam ya keadaan seperti itu, bahkan sampai ya, binasa, ya sampai ya haleluya mati, ya jasmani terutama mati rohani. Ya, haleluya. Nah, di sini ada tiga penyakit ya, yang berkumpul di kolam Bethesda ini. 3 penyakit yaitu ya, orang buta, ya, orang timpang dan orang-orang lumpuh. Ya, haleluya. Di 5 serambi. Nah, 5 serambi ini mewakili 5 benua. 5 benua di dunia ini. 5 benua. Ya, itu artinya keadaan di penjuru dunia ini berkumpul sejumlah besar orang sakit. Nah, ini kita harus waspada. Kita hidup di tengah-tengah dunia yang dimana banyak sekumpulan orang-orang yang sakit rohaninya. Nah, jangan sampai kita terkontaminasi dengan orang-orang seperti ini, masuk pada persekutuan mereka. Ini bahaya. Ya, jangan ikut-ikutan dari orang buta rohani, orang timpang rohani, dan orang lumpuh. Ya. Nah, ibadah terakhir, kaum muda terakhir bulan 4 lalu kita sudah mempelajari tentang buta, penyakit buta secara rohani. Ya, kehidupan yang tidak bisa melihat cahaya Injil kemuliaan. Itu 2 Korintus pasal 4 ayat 3 dan 4. Kehidupan ini dibutakan oleh ira zaman ini. Itu orang-orang yang keras hati. Itu orang yang buta rohani. Orang yang tidak bisa melihat cahaya firman. Sama dengan orang yang keras hati, tetap menutup hatinya terhadap firman.
Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya. Pikirannya telah dibutakan, itu matanya sudah buta, tidak bisa melihat cahaya Injil kemuliaan, atau sama dengan menolak pengajaran itu. Jadi sudah jelas, ya, kalau dia sudah masuk persekutuan orang-orang sakit ini, ya pasti menolak pengajaran yang benar. Dia sudah jadi orang buta rohani. Kalau sudah tidak dalam persekutuan yang benar, pengajaran yang benar, pasti masuk pada persekutuan orang yang buta, orang yang keras. Jadi orang-orang yang buta ini dia akan berkumpul dengan sesama orang buta. Nah, ini kita harus waspada. Jangan sampai kita ikut-ikutan jadi buta. Si A keras hati, kita ikut-ikutan untuk keras hati. Wah, ini haleluya, sangat-sangat disayangkan. Kalau dia buta, ya jangan sampai kita ikut-ikutan buta. Kita sudah tahu dia buta, jangan ke sana. Itulah salahnya Yudas, dia sudah tahu itu pengajaran yang tidak benar, dia pergi ke sana. Akhirnya dia ikut-ikutan buta, keras hati, sampai akhirnya nanti kita akan bahas sampai lumpuh. Kalau sudah lumpuh, tidak bisa lagi berjalan, rohaninya sudah tidak bisa jalan lagi. Akhirnya menuju kepada kebinasaan. Nah, ini kita harus waspada. Jadi mulai dari buta, berapa waktu yang lalu kita sudah dengarkan ini. Jangan sampai keras hati, kaum muda, perhatikan kita semua. Mari biar semakin firman disampaikan, semakin kita membuka hati kita, melembutkan hati kita, sehingga firman semakin mengerjakan, menyucikan, mengubahkan kita. Jangan sampai detik ini pun kita masih keras hati. Wah, orang yang sampai saat ini masih buta, masih keras hati, jelas dia disimpan untuk hari penghakiman. Tinggal tunggu waktu dia untuk dihukum. Kalau bukan di dunia ini, di lautan api, neraka selamanya. Perhatikan baik-baik. Nah, sekarang yang kedua, penyakit yang kedua yaitu timpang. Yang kedua, setelah buta, yang kedua timpang. Kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 20. 1 Raja-Raja pasal 18 ayatnya yang ke-20. Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, "Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Dan kalau Baal, ikutilah dia." Tetapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Nah, ini perhatikan. Penyakit timpang rohani. Yang kedua, penyakit timpang secara rohani ini menunjuk kehidupan yang bercabang hati atau mendua hati. Nah, ini bahaya ini orang yang mendua hati sudah. Yakobus pasalnya yang ke pasal 1 ayatnya yang ke-6, coba lengkapi dengan ini. Yakobus 1 ayatnya yang ke-6. Yakobus pasal 1 ayatnya yang ke-6, bercabang hati. Orang yang mendua hati, hendaklah ia memintanya dalam iman, harus percaya sungguh-sungguh, jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. 7. Orang yang demikian janganlah ia mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidup. Nah, ini penyakit timpang rohani. Orang yang bercabang hati atau mendua hati sama dengan orang yang bimbang. Berapa lama lagi Elia serukan kepada orang Israel? Berapa lama lagi kamu timpang, kamu mendua hati? Berapa lama lagi kamu bimbang? Terutama pada waktu itu Elia mau membawa Israel untuk kembali kepada Allah yang benar, sebab mereka menyembah Baal di zaman Ahab, Isabel itu, haleluya, adalah ratu yang membuat Ahab dan seluruh Israel menyembah Baal pada waktu itu.
Ya, sehingga Israel hidup di dalam penyembahan berhala. Nah, Elia datang, Elia nabi yang berani, ya, nabi yang berkobar-kobar. Tidak takut, dia cuma seorang diri menghadapi nabi-nabi Baal yang pada ayat sebelumnya, raja-raja tadi. Ya, ayat sebelumnya dikatakan nabi-nabi Baal itu berjumlah 450, ya, dan 400 nabi Asyera, nabi hutan. Ya. Jadi kalau dijumlah ada 850 nabi-nabi Baal. Ya. Tetapi Elia tidak takut, sekalipun dia cuma seorang diri menghadapi 850 nabi. Dia tidak takut. Nah, ini yang Tuhan ya rindukan dalam hidup kita. Kita menjadi kehidupan yang ya berani menghadapi tantangan, terutama berani menghadapi pengajaran-pengajaran palsu. Ayat sebelumnya pasal 17 ayat terakhir, pasal 17, Raja-Raja 17, ya, Raja-Raja pasal 17. Ya, ini semoga kita seperti Elia yang berani menghadapi tantangan, ya, haleluya, menghadapi pengajaran-pengajaran palsu yang pada waktu itu ya sungguh-sungguh ya sangat merajalela di tengah-tengah bangsa ini. Begitupun sekarang hari ini di tengah-tengah dunia ini, ya, sungguh begitu banyak pengajaran-pengajaran palsu, ya, yang membuat kita bisa berdua hati. Nah, ya, jadi ya, dia antara mau di sini atau mau di sana, itu mendua hati. Ya, dia masih ya, suka dengan pengajaran, tapi ya, mulai melirik yang lain. Ya, ada di sini tapi hatinya setengah ke sana. Nah, ini bahaya. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang. Selalu begini hidupnya. Ya, seperti gelombang. Ya, namanya gelombang. Ya, gelombang itu kalau datang, ya, kalau menghantam akan menjatuhkan, menenggelamkan. Nah, itu gelombang. Ya, gelombang pasti akan menenggelamkan kita. Jadi, kalau kita tidak tenang, pasti kita akan tenggelam satu waktu. Makanya tadi Elia mengatakan, berapa lama lagi engkau muda? Ya, jangan sampai hingga hari ini pun engkau masih bimbang pada pengajaran yang benar ini. Ya, kelihatan, oh dia ada di sini, padahal dia sedang melirik yang lain. Mas sudah mulai tertarik kepada ajaran yang lain. Hati-hati. Hati-hati. Ya, kalau ini pengajaran yang benar, ikuti pengajaran yang lain. Kalau engkau merasa ini tidak benar, pergilah ke tempat yang engkau sedang lirik itu. Nah, ini ketegasan Elia. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Ya, jadi jangan mendua hati ya, kaum muda. Ya. Kalau saudara masih bimbang juga sampai hari ini terhadap pengajaran yang benar, pergilah, ikuti yang dimana engkau sedang ya, tertarik dengan ajaran itu. Ya, jangan masih di sini ya, tapi ya itu mendua hati. Ya. Satu waktu juga pasti akan tenggelam. Ya. Jadi harus tegas kita, kaum muda terutama harus tegas. Harus tegas. Ya. Kalau pengajaran yang benar, ikuti pengajaran. Kalau bukan, kalau saudara merasa tidak bukan yang benar, ya silakan. Ya, silakan pergi cari yang lain. Nah, ya, begitupun di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, di dalam ya, mencari pacar, jodoh, berarti harus tegas. Ya, kalau dia tidak mau ikut pengajaran yang benar, ya jangan. Ya. Jangan coba-coba ya, nantilah dicoba dulu. Akhirnya engkau yang akan terseret ke sana nanti. Nah, jadi harus tegas kita, harus tegas. Mau ikut pengajaran yang benar atau ikut yang lain. Sebab kalau kita masih mau ke sini ke pengajaran juga masih ada hatinya kepada yang lain. Nah, satu waktu dia akan pergi kepada yang lainnya. Orang yang mendua tidak akan pernah tenang, itu jelas. Kata firman Allah. Orang yang mendua hati tidak akan pernah tenang dalam hidup. Tadi katanya jangan dia mengira akan menerima sesuatu dari Tuhan. Tidak, dia akan pernah terima sesuatu dari Tuhan. Gagal total hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan pernah menerima sesuatu dari Tuhan. Sesuatu yang baik tidak akan pernah diterima dari Tuhan. Ya. Sampai dia tenggelam. Ya. Binasa untuk selama. Jadi kita perhatikan.
Jadi jangan sampai sampai hari ini kita masih bimbang terhadap pengajaran. Ya, sekali lagi kaum muda perhatikan. Ya, kalau saudara masih bimbang pada pengajaran yang benar ini, ya silakan cari yang lain. Ya, harus tegas. Ikut pengajaran yang benar atau ikut yang lain. Harus tegas. Jangan timpang, ya, jangan timpang. Ya, jangan timpang, jangan mendua hati, jangan bercabang hati. Ya, semoga kita bisa mengerti hati. Ya, haleluya. Nah, sekarang kita lebih jauh melihat tandanya orang yang bimbang ini. Tandanya kehidupan yang timpang atau kehidupan yang bercabang hati, kehidupan yang bimbang. Tanda yang pertama, ya, dia bimbang. Ya, bimbang terhadap pengajaran yang benar atau bimbang, ya, dalam hal pengajaran yang benar. Artinya dia menganggap semua pengajaran itu sama. Ya, kita perhatikan. Ini tandanya orang yang bimbang dalam pengajaran yang benar. Ya. Dia akan menganggap semua pengajaran itu sama. Sama saja. Ya, kita dengan di sini, dengan yang di sana sama saja. Padahal tidak sama, jelas tidak sama. Ya. Kalau sudah beda pengajarannya, cara ibadahnya sudah beda, ya, jangan kita bilang sama. Ya. Kalau pengajarannya sama, ya pasti ibadahnya pun sama, tata cara ibadahnya sama. Ya, tapi kalau tata cara ibadahnya sudah berubah, sudah mulai ikuti dunia, ya, apa yang ada di dunia sudah masuk di gereja, ya, kita harus waspada. Banyak cara-cara dunia yang dimasukkan ke gereja, ya. Ya, haleluya. Dunia joget-joget, wah di gereja juga joget-joget. Nah, hati-hati. Ya, di dunia seperti klub malam, disco itu, wah, tahu disco, lampunya di gereja juga sudah pakai mau gitu. Ya, ini bahaya. Ya, jadi kalau sudah tidak sama, ya, jangan katakan sama saja. Kan sama pengajaran sama saja. Ya, kalau sudah berbeda, ya, ibadahnya, tata caranya, penyembahannya apalagi, ya, sampai-sampai ada yang sudah tidak pakai haleluya nanti, bahaya. Ya, jangan kita, ya, anggap itu semua sama, tidak. Ya, kalau sudah berbeda, ya, haleluya. Dari pengajaran kita terima, dari hal ibadah, pelayanan, penyembahan, kalau sudah berbeda, jangan bilang sama. Itu seperti orang Niniwe yang tidak tahu membedakan tangan kanan dengan tangan kiri. Sampai-sampai Tuhan menghukum kota Niniwe, ya, dalam Yunus, ya, coba dibaca Yunus. Ya. Orang Niniwe yang tidak tahu membedakan mana tangan kanan dan tangan kiri. Ya, dianggap semua sama saja. Ya. Tangan kanan, tangan kiri, ya, itu sama dengan, ya, anak-anak, ya, yang tidak, ya, tahu membedakan mana yang baik, mana yang benar. Ya, kalau anak-anak seperti Moses, ya, dia belum tahu. Yang masih kecil, mana tangan kanan, tangan kiri, dia tidak tahu. Ya. Ada sudah dapat? Ya. Niniwe, kota yang besar, ya, tetapi kota yang, ya, tidak tahu membedakan, ya, mana tangan kanan dan tangan kiri. Ya, bisa didapat. Ya. Nah, ini kehidupan yang menganggap semua sama. Perhatikan. Ya, kita harus memperhatikan. Jangan sampai kita masih bimbang terhadap pengajaran yang benar. Jangan menganggap semua pengajaran itu sama, ya. Jangan. Ya, haleluya. Kita harus perhatikan betul-betul. Makanya kemarin dalam ibadah, ya, penaruh Alkitab, ya, kita sudah mendengarkan ibadah doa penyembahan tentang malaikat, ya, malaikat jemaat. Mulai dari pemimpin dalam jemaat, gembala, ya, ini harus bintang yang bercahaya. Gembala itu harus menjadi teladan di tengah-tengah sidang jemaat. Mulai dari teladan iman, yang menyampaikan pengajaran yang benar. Nah, itu sebagai seorang gembala
harus menyampaikan pengajaran yang benar supaya ya, semuanya sesuai dengan firman. Ya. Jadi ya, itu mulai dari gembala yang menyampaikan pengajaran. Makanya sebagai domba-domba gembalaan Tuhan harus betul-betul mengenal suara gembala dalam Yohanes pasal 10. Harus betul-betul ya, mengenal suara gembala. Kalau orang asing jangan diikuti. Ya, malah Yohanes 10 mengatakan orang asing kalau dia bersuara, wah domba-domba itu malah lari daripadanya. Nah, ini kehidupan yang sungguh-sungguh dalam pengajaran yang benar. Dia tahu bedakan mana suara gembalanya, mana suara pengajaran yang benar, dan mana suara orang asing. Nah, dia tahu. Kalau begitu dengar suara orang asing, wah dia lari. Jadi jangankan mendekat, apalagi bersekutu, ibadah di situ. Sudah tahu asing lari, jangan. Jangan pergi ke situ. Semoga kita, ya perhatikan. Jangan sampai kita mengatakan, oh saya kan punya filter. Ya, ingat Hawa jatuhnya 1 kali, dengar suara setan 1 kali jatuh, langsung ya. Jangan bilang, oh saya kuat saya. Ya, sehingga masuk di mana saja dia kehendaki. Ya. Akhirnya 1 kali dengar yang palsu jatuh, seperti Hawa. 1 kali saja dengar suara ular, pengajaran palsu, jatuh di dalam dosa. Apalagi di situ sudah ada yang menarik perhatiannya. Ya, mungkin bangunannya kah, orang yang banyak, atau ada sesuatu yang dilihat di situ. Ya, mungkin yang tampan, yang cantik seorang di situ, wah, akhirnya tertarik dia. Nah, ya, hati-hati. Sehingga dia kan seperti Niniwe, tidak tahu membedakan. Ya, semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Jadi dia katakan, oh sama saja kita, sama saja. Padahal tidak sama. Ya, perhatikan, Niniwe dihukum karena itu. Niniwe kota yang besar. Jadi jangan bilang, oh dia gereja besar om, oh banyak. Niniwe ini kota yang besar. Bahkan kata-kata tadi mengagumkan besarnya. 3 hari Yunus harus berjalan mengelilingi kota itu, saking besarnya. Ya, coba, ada gereja yang besar seperti itu sampai 3 hari orang berjalan. Nah, jangan dia tertarik karena besar gedungnya, banyaknya orang di situ. Ya. Kalau bukan pengajaran yang benar, ya, jangan coba-coba. Ya, engkau akan dihukum seperti Niniwe. Tapi untunglah Niniwe oleh kemurahan Tuhan bisa bertobat dari itu. Mereka kembali kepada Tuhan. Dengan seruan Yunus mereka bertobat. Bahkan mereka berpuasa, mereka kembali kepada Allah yang benar, pada pengajaran. Mari, ya, jangan sampai. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang, bercabang hati, kaum muda? Kita semua berarti. Ayo tegas hari ini. Kalau pengajaran itu, ya, kita yakini itu pengajaran yang benar, ikuti pengajaran yang benar. Kalau engkau merasa ini tidak benar, ya, ikuti yang engkau rasa benar. Jangan bercabang hati. Jangan bercabang hati. Harus tegas, jangan anggap sama saja. Ya, tidak sama. Ya, kecuali pengajaran yang benar-benar sama, ya, berarti sama. Kalau tidak sama, jangan bilang sama. Karena sesuatu yang kau lihat di situ, kau bilang sama. Tidak sama. Ya, harus perhatikan. Benar-benar kenali suara gembala, suara pengajaran juga. Semoga bisa dimengerti. Ya, jangan akhirnya nanti seperti Yudas, ya, mengkhianati pengajaran yang benar. Ayo kita seperti Maria yang tetap setia sampai garis akhir. Sungguh-sungguh yakin, percaya. Bahkan dia rela korban apa saja untuk pengajaran yang benar. Dia rela korban apa saja. Jangan sebaliknya. Ya, engkau korbankan pengajaran yang benar ini untuk sesuatu yang ada di dunia ini. Oh, semoga itu tidak terjadi. Ya, haleluya. Mari yakinkan diri kita. Saya mau ada dalam pengajaran yang benar. Saya mau ikuti pengajaran yang benar. Saya mau setia sampai garis akhir. Saya tidak mau mendua hati lagi. Saya mau hanya satu pengajaran yang benar. Tadi ingat 1 talenta emas murni, kaki dia emas itu, kehidupannya akan menjadi mempelai Tuhan. Dia harus mencapai satu kesatuan tubuh yang sempurna. Mulai dari satu tubuh, satu pengajaran.
Jadi kalau kita sudah satu pengajaran, semua akan satu. Baptisan pasti satu, tata cara ibadah semua satu. Kalau satu pengajaran. Tapi kalau sudah berbeda pengajaran, ya itu. Ya, mulai ya ibadahnya sudah berbeda, penyembahannya apalagi berbeda. Nah, kita waspada. Ya, semoga bisa dimengerti. Semoga. Yakin betul-betul, ya jangan timpang sekali lagi. Terhadap pengajaran yang benar, kita harus tegas. Ya, kalau kita sudah tahu itu benar, ikuti sungguh-sungguh. Jangan bercabang hati. Ya. Haleluya. Tegas dalam pengajaran. Kalau ada yang palsu, kita harus tegas menolaknya. Tegas untuk bertahan pada pengajaran. Apapun risikonya, apapun pengorbanannya, kita tetap dalam pengajaran yang benar. Ya, sampai garis akhir, sampai kita menjadi kaki dia emas, gereja Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan. Haleluya. Nah, kemudian yang kedua, tandanya orang bimbang yang kedua, tadi dalam hal pengajaran. Nah, sekarang yang kedua, bimbang dalam hal menghadapi pencobaan. Nah, ya, haleluya. Bimbang dalam menghadapi pencobaan. Tadi dalam menghadapi pengajaran yang palsu dia bimbang. Ya, mari tegaskan diri kita untuk berpegang teguh pada firman pengajaran yang benar. Setia sampai garis akhir seperti Maria. Haleluya. Kemudian yang kedua, tanda orang yang bimbang. Yang kedua adalah bimbang di dalam menghadapi pencobaan masalah. Ya, masalah-masalah, terutama masalah-masalah yang besar, masalah-masalah yang mustahil. Ya, seringkali masalahnya masih kecil, wah, dia masih bertahan. Ya, tantangannya masih kecil, wah, masih. Tetapi ya, mulai tantangannya besar, mulai dia ragu, mulai bimbang. Seperti Petrus, dia rasa tiupan angin mulai besar, oh, mulai dia goyah, mulai dia tenggelam. Nah, ini bahaya. Ya, Petrus, rasul yang senior, sudah lama dalam pengajaran, hati-hati. Ya, mungkin kita sudah ya meyakinkan diri kita, saya mau tetap pegang teguh pengajaran. Tapi ketika ada masalah, goyang lagi. Jadi di sini tesnya, ya, ujiannya. Betul-betulkah dia mantap ikut pengajaran ini? Ya, atau dia masih timpang juga. Ya, haleluya. Nah, seringkali di mulut, wah, saya orang pengajaran. Nah, itu. Seperti Petrus, saya walaupun saya masuk penjara, saya mau rela mati bersama Engkau Tuhan. Ya, tapi ketika dia menghadapi tantangan itu, wah, Petrus menyangkal Tuhan. Ya. Nah, ini jangan sampai terjadi. Mari kita sudah tegas, ya, berpegang teguh pada pengajaran yang benar. Lanjutkan yang kedua, saat menghadapi tantangan, saat menghadapi masalah yang besar, yang mustahil sekalipun, kita juga tetap pegang teguh pengajaran, tetap percaya pada Tuhan, percaya pada firman pengajaran yang benar. Ya, semoga kita bisa. Sekali lagi saya katakan, ya, seringkali kita masalahnya masih kecil, oh, kita masih tetap. Tapi masalahnya mulai besar, mulai goyang dia. Nah, lihat jalannya orang timpang, ya, mohon maaf ya. Secara jasmani sudah bisa lihat jalannya orang timpang bagaimana. Nah, itu sudah mulai tidak normal jalannya. Haleluya. Bahaya. Satu waktu dia akan jatuh. Semakin besar angin, semakin goyang. Begitu angin topan, jatuh. Nah, jangan sampai ini terjadi. Mari, biar kita sungguh-sungguh tetap percaya. Yang tadi kita sudah dengarkan, oleh kemurahan Allah kita terima pengajaran yang benar ini, harta surga. Itu sebabnya kami tidak tawar hati. Bahkan 2 Korintus pasal 4 ayatnya yang
Ya, 16 mengatakan, coba kita baca ini. Bahkan sekalipun secara jasmani semakin merosot, ya, kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah secara jasmani semakin merosot, semakin banyak tantangan dihadapi, banyak pergumulan, penderitaan. Namun manusia batinnya kami dibarui dari hari ke hari. Ini kehidupan yang teguh, benar-benar teguh dalam pengajaran yang benar. Mau besar apapun tantangannya, membuat dia semakin merosot, semakin terhimpit. Ya, pada ayat 7 dikatakan dia terhempas, dia sepertinya ditinggalkan sendirian. Ya, tapi dia tidak putus asa, dia tidak hilang akal, dia tidak putus asa. Ya, kami tidak habis akal, kami tidak putus asa. Ya, tetap teguh, ya, kuat, teguh hati dalam pengajaran ini. Ya, haleluya. Tidak kecewa, tidak putus asa. Ya, semoga kita bisa menang. Ya, haleluya. Semoga kita bisa menang. Ya, kita tetap bertahan hari-hari. Ya, sekalipun banyak pergumulan, banyak masalah, banyak tantangan yang kita hadapi, apalagi kaum muda. Ya, haleluya. Menghadapi pergaulan, menghadapi haleluya, dosa-dosa, ya, banyak godaan-godaan, ya, dalam pergaulan, ya, haleluya, yang tidak sesuai pengajaran yang benar. Mari kaum muda tetap bertahan, ya, tetap bertahan. Seperti yang kita sudah pelajari dalam kitab Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego ini orang-orang muda yang benar-benar teguh dalam pendiriannya pada Allah yang benar, pengajaran. Apapun yang terjadi, mereka tidak mau berpaling dari Allah yang benar. Sekalipun menghadapi gua singa, sekalipun menghadapi dapur api. Ya, mari kamu muda, mau hadapi apa? Godaan, paksaan untuk berbuat dosa di sekolah, di kantor, di mana saja dalam pergaulan. Selalu ada yang menggoda, selalu ada yang memaksa. Ya, kalau kamu tidak mau, saya tidak mau teman kamu. Mulai dia, ada teman saya pergi. Jangan karena teman, jangan karena pacar, jangan karena pekerjaan, jangan karena jodoh. Ya, kita tergoda untuk jatuh, tergoda untuk berpaling dari pengajaran yang benar. Mari, sebesar apapun tantangannya, ya, yang kita hadapi, kita tetap kuat. Ya, tetap kuat. Setelah selesai pengajaran kita terima, begitu banyak sudah. Ayo buktikan, saya tetap kuat. Kami tidak tawar hati menghadapi, ya, sekalipun daging ini semakin merosot, sepertinya ya, dalam pengajaran kok sepertinya, ya, haleluya, jasmani semakin merosot, ya, sepertinya sudah sendiri, ya. Jadi semuanya kata seperti, ya, padahal bukan begitu, ya. Kenyataannya sebenarnya tidak begitu, tapi ya, sepertinya sendiri, sepertinya, ya, tidak, ya, ditolong, sepertinya tidak dijawab. Ya, itu hanya tipuan dari setan, tipuan dari daging kita sendiri yang merasa sepertinya Tuhan tidak hiraukan, Tuhan tidak jawab, Tuhan tidak pedulikan. Padahal Tuhan sangat memperhatikan. Tuhan sangat memperhatikan kita. Tuhan hanya mau melihat sejauh mana dia bertahan, sejauh mana kepercayaannya, sejauh mana dia teguh dalam pengajaran ini. Nah, saudara bisa lihat sendiri, ya, dalam Alkitab. Daniel, waktu dia dibuang di gua singa, jadi kelihatan, wah, ya, orang-orang sudah ketawa lihat Daniel sudah masuk. Dia pikir sudah habis Daniel. Ya, dan tentunya Daniel juga merasa, wah, mungkin saya sudah habis. Ya. Tapi sepertinya dia habis, padahal tidak. Justru di gua singa dia merasa bahagia. Begitupun Sadrak, Mesak. Di dapur api malah dia berjalan-jalan di dapur api itu. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ingat itu. Ya, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Haleluya.
tetap bertahan. Jangan tawar hati menghadapi apapun juga. Jangan timpang, jangan menua. Ayo percaya pada pengajaran yang benar ini. Ya, kita semakin dibawa dari, semakin kita percaya pada pengajaran kita semakin dibawa dari hari ke hari, kita dibaharui terus, semakin dibaharui sampai kita bisa mencapai kesempurnaan. Ya, tadi ibadah lain sudah sampaikan, bagaikan kakinya itu ditempa. Sudah dengar firman, ya sudah percaya pada firman, sudah taat, tapi masih ada ujian lagi menempa. Masih ada masalah itu semua. Ya, untuk menempa kaki dia ini sampai benar-benar dia tampil indah sempurna. Ya, tidak disebutkan atau tidak ada yang bisa menghitung berapa ribu kali, berapa puluh ribu kali, berapa ratus ribu kali, bahkan mungkin juta kali dia ditempa. Bukan cuma satu hari pekerjaannya, ya, Besaliel dan Aholiab yang membuat, ya, kaki dia itu. Tentunya memerlukan waktu berhari-hari, mungkin berminggu, tiap hari dia tak satu hari itu entah berapa kali dia tak, besok lagi tak terhitung. Jadi kalau kita masih ditempa oleh Tuhan, masih ada firman, masih ada ujian, masih ada masalah, berarti kita belum indah sampai menghasilkan betul-betul sempurna, indah, mulia seperti itu. Jadi kaki dia yang indah. Tapi begitu kita menolak ditempa, kita mulai tawar hati, mulai ragu, mulai kecewa, apalagi putus asa, ya sama dengan, ya kalau, ya, seorang tukang kayu yang buat, contohnya buat lemari, ya, baru pasang dia punya dinding, ya, karena, ya, sudah, ya, orangnya sudah cepat, semua itu. Ya. Nah, dia tidak sabar menunggu, maunya cepat, saya mau cepat-cepat mau dipakai. Karena baru dinding dia pasang. Ya. Dia mau cepat, akhirnya tidak jadi itu. Tidak ada pintunya, belum lengkap. Ya. Akhirnya pakaiannya yang dimasukkan situ masuk tikus, masuk kecoak. Tidak ada gunanya sih. Ya, jadi kalau hasilnya tidak sempurna, tidak ada gunanya. Mau dipakai untuk apa? Tidak ada gunanya, tidak bisa berguna. Ya, semoga kita bisa mengerti. Ya, biar kita bisa bertahan menghadapi tempaan dari Tuhan, dari firman, dari ujian. Ya, untuk semakin menghasilkan, ya, sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Nah, terakhir yang ketiga, ya, jadi biar kita bertahan, ya, pada pengajaran benar ini, ya, kemudian di saat menghadapi masalah, ya, saat menghadapi pergumulan, tetap bertahan, ya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, tanda bimbang yang ketiga adalah bimbang dalam hal, ya, bimbang di dalam hal doa, bimbang dalam berdoa. Nah, ini puncak, ya, puncak kebimbangan. Ya, mulai bimbang pada pengajaran yang benar, bimbang menghadapi masalah pergumulan. Nah, ketiga pasti bimbang saat berdoa menyembah Tuhan. Bimbang dalam berdoa menyembah Tuhan. Ya, haleluya. Seperti dalam 1 Raja-Raja pasal 18. Ya, 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 kembali kita membaca ini. Ya, seperti yang dialami oleh Elia, ya, dan 850. Ayatnya yang ke 1 Raja-Raja 18, ayatnya yang ke 26. 1 Raja-Raja pasal 18 ayat 26. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka
mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Mereka panggil Baal. Sebab tadinya Elia katakan, mana Allah, matikan saja itu, sudah mau habis bensin. Bensinnya belum karena susah bensin, jadi belum ditambah bensin. Ganti saja pakai PLN. Jadi dari pagi sampai tengah hari mereka berseru, Baal, jawab Baal. Tapi Baal tidak menjawab. Nah, ini bimbang dalam berdoa. Karena dia sudah bimbang dalam pengajaran menghadapi masalah, akhirnya bukan menyembah Tuhan, tapi menyembah siapa? Menyembah Baal. Nah, sekarang bagi kita, Wahyu pasal 13, menyembah antikris. Hati-hati. Kalau pengajaran sudah bimbang, menghadapi masalah bimbang, akhirnya penyembahannya juga bukan kepada Tuhan, bukan kepada Raja segala raja, bukan kepada mempelai surga, tapi penyembahannya kepada antikris, Babel, mempelai wanita Mesir. Ini kita harus waspada hari-hari. Itu sebabnya Elia tampil pada ayat yang ke-30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, ayat 30. Datanglah dekat kepadaku, maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Nah, ini Elia untuk memperbaharui penyembahan kepada Tuhan, doa penyembahan kepada Tuhan. Mulai Elia perbaiki dulu mezbah. Sesudah Elia perbaiki mezbah, baru pada ayat yang ke-36 Elia berseru, Tuhan jawablah. Sehingga Tuhan menjawab dengan api yang dari langit. Jadi kuncinya di sini, Elia memperbaiki mezbah. Mari perbaiki. Perbaiki mezbah artinya kita koreksi diri. Apa yang belum baik atau belum berkenan kepada Tuhan, ayo kita perbaiki. Kaum muda, masing-masing kita introspeksi diri masing-masing, koreksi diri. Apa yang selama ini masih kurang dalam diriku, yang masih belum baik? Keyakinan pada pengajaran bagaimana? Ketaatanmu pada pengajaran bagaimana? Bagaimana saat engkau menghadapi masalah? Mungkin seringkali masih ada sumut-sumut, mungkin ngomel, mungkin marah. Ini harus diperbaiki semua. Artinya harus diselesaikan, diakui kepada Tuhan. Kegagalan kita, ketidaksetiaan, ketidakpercayaan, ketidaktaatan kita pada firman. Sumut-sumut, omelan, bahkan ada mungkin yang sudah mempersalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan sampai saya begini? Ayo perbaiki semua itu, perbaiki. Tuhan masih mau menolong kita. Tuhan masih berkemurahan bagi kita. Dulu Israel di tengah-tengah mezbah yang sudah diruntuhkan oleh nabi-nabi Baal, tapi Tuhan masih berkemurahan kepada orang Israel supaya mereka mengetahui Allah yang benar. Begitupun kehidupan kita di tengah-tengah dunia yang semakin rusak oleh karena dosa, oleh karena pengajaran palsu yang ada di mana-mana, sehingga dosa juga bertambah. Sebab pengajaran palsu, kalau itu diikuti maka akan membuat kehidupan itu bertambah dalam dosa. Jadi Yesaya pasal 30, masuk persekutuan yang tanpa pengajaran malah dosa bertambah. Jadi kalau pengajaran palsu yang diikuti, itulah hari-hari. Matius pasal 24, penyesatan ada di mana-mana. Waspadalah kamu supaya jangan ada yang menyesatkan kamu sampai 4 kali kata penyesatan. Artinya penyesatan di seluruh penjuru dunia, utara, timur, selatan, barat. Penyesatan ada di mana-mana. Pengajaran palsu ada di mana-mana. Itu artinya dosa juga bertambah-tambah hari-hari. Ayo perbaiki mezbah, perbaiki kesetiaan kita, ketaatan kita pada pengajaran yang benar.
Jangan sampai dirusak oleh pengajaran palsu, dirusak oleh masalah-masalah pergumulan yang kita ada. Mari kita perbaiki. Ayo kaum muda, perbaiki. Untuk mendapatkan pemulihan dari Tuhan, ayo perbaiki apa yang sudah rusak. Mungkin kau sudah sempat ragu, bimbang, bahkan mungkin sudah ada yang jatuh dalam dosa. Ayo segera diperbaiki, diselesaikan. Akui selesai. Ya, haleluya. Ada yang sudah jatuh dalam dosa, sudah jatuh dalam masalah. Hadapi masalah, dia sudah bimbang, dia sudah bersungut, dia sudah mengomel. Ayo perbaiki. Akui kesempatan ya ibadah kali ini. Kesempatan kita memperbaiki mezbah kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Supaya kita datang saat kita menyembah Tuhan seperti Elia. Ketika dia berseru, ya Allah, jawablah. Maka Allah menjawab Elia dengan api yang turun dari langit. Sekalipun pada waktu itu mezbah itu sudah diguyur dengan air. Coba, ya, air itu dituangkan ke atas korban bakaran dan kayu api sampai air itu sudah mengairi sekeliling mezbah. Nah, lawannya api apa? Air. Tidak mungkin ada api di atas air. Kalau api diguyur dengan air, ya pasti api itu akan padam. Tapi itulah, tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sekalipun sudah ditaruh air, sudah basah, tapi api dari langit turun. Bahkan dikatakan pada ayat ini, habis, memakan habis, menjilat semuanya habis, tidak ada tersisa. Airnya pun habis semua dijilat api itu. Nah itu pada ayat 37. Terus sampai kayu itu. Turun api menyambar korban, kayu api, batu, tanah. Semuanya dijilat api itu. Bahkan batu untuk mezbah itu, tanah yang ada di situ, air yang ada di sekeliling mezbah itu, semuanya dijilat oleh api yang dari langit. Itu artinya tidak ada mustahil bagi Tuhan. Sekalipun mungkin kita menghadapi suatu masalah yang sudah tertutup mustahil seperti air dengan api yang mustahil untuk bisa satu. Mustahil untuk api itu datang. Tapi tidak ada mustahil bagi Tuhan. Kalau kita memperbaiki mezbah, ayo introspeksi diri masing-masing. Bagaimana kepercayaan pada pengajaran? Masih timpangkah saya ini? Mendua hati. Ayo segera yakinkan diri. Jangan lagi bimbang. Ayo yakin pada pengajaran. Taati, lakukan dengan setia. Ya mungkin sudah ada yang jatuh dalam dosa. Ayo masih ada kesempatan untuk mengaku dosa, menyelesaikan dosa. Ada yang sudah jatuh dalam masalah, sudah bimbang, sudah bersungut mungkin karena masalah, bahkan sudah persalahkan Tuhan. Ayo perbaiki, selesaikan itu. Seperti Ayub, aku mencabut perkataanku Tuhan. Karena Ayub sudah mempersalahkan Tuhan, dia merasa diri benar. Tapi Ayub katakan, aku menyesal duduk di abu, aku mencabut perkataanku Tuhan. Kemudian Ayub dipulihkan 2 kali lipat. Nah, pemulihan akan terjadi, betul-betul akan terjadi dalam hidup kita kalau kita memperbaiki mezbah kita, doa penyembahan kita, kita perbaiki. Apa yang kurang? Ayo sekali lagi introspeksi diri masing-masing. Apa yang kurang? Apa yang sudah rusak dalam diriku? Ayo perbaiki, selesaikan itu. Akui di hadapan Tuhan, selesaikan. Supaya saat kita menyembah Tuhan, saat kita berseru kepada Tuhan, Tuhan menjawab, Tuhan menyatakan pemulihan, Tuhan menyatakan kuasanya, mujizatnya untuk menghapus segala kemustahilan dalam. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil. Jadi luar biasanya pekerjaan Tuhan. Api yang datang itu menjilat semua. Itu artinya kalau Tuhan sudah bekerja, kuasa Tuhan sudah dinyatakan. Tidak ada satupun masalah yang tidak bisa diselesaikan. Tidak ada satupun pergumulan yang tidak ada jalan keluarnya dari Tuhan. Tidak ada gunung yang besar yang tidak bisa rata bersama Tuhan. Tidak ada laut yang luas, dalam yang tidak bisa dibelah oleh Tuhan. Haleluya.
Tidak ada benteng yang kuat yang tidak bisa dihancurkan. Semuanya bisa. Ingat, laut Temerau telah terbelah dua oleh kuasa Tuhan. Gunung yang tinggi diratakan di depan Zerubabel. Benteng kota Yeriko hancur dengan seruan bangsa Israel. Tiada mustahil bagi Tuhan untuk mengangkat hidupmu. Kau mudah untuk mendapat pekerjaan, untuk mendapat jodoh yang terbaik, masa depannya. Tidak ada mustahil bagi Tuhan. Ayo perbaiki ya, perbaiki mes, perbaiki mes. Apa yang kurang? Perbaiki. Masih ada kesempatan. Jangan sia-siakan kesempatan kali ini. Ya, pemulihan benar-benar Tuhan menyatakan kalau kita sungguh-sungguh memperbaiki mesbah kita, doa penyembahan kita naikkan dengan sungguh-sungguh, didasari dengan keyakinan pada pengajaran yang benar, menghadapi apapun juga tetap kuat dan hati, tidak terlalu hati. Dan saat kita bersuruh menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan mendengar suara kita. Tuhan akan menjawab, Tuhan akan menyatakan kuasanya, menghapus segala kemusyrikan apapun itu. Tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Sampai satu waktu nanti membawa kita, kemustahilan yang tertinggi membawa kita menjadi sama dengan Tuhan, mulia, sempurna, layak jadi mempelai Tuhan. Dan kita berseru haleluya dalam satu penyembahan yang sempurna, haleluya, untuk masuk kerajaan surga. Mulai dari pesta nikah anak domba Wahyu 19 ayat 6 sampai 9. Masuk pesta nikah anak domba di awan-awan. Masuk kerajaan 1000 tahun damai Wahyu 20. Dan Wahyu 21-22 Yerusalem baru kekal. Bahagia bersama dengan Tuhan. Itu kemustahilan tertinggi terhapuskan. Ya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Asal kita datang sungguh-sungguh, perbaiki mesbah kita, naikkan doa penyembahan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memberkati kita. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita pujikan nyanyian rohani 147. Nyanyian rohani 147. Dia hanya sejauh doa kita. Tuhan sangat dekat di dalam doa. Doa penyembahan yang sungguh-sungguh dinaikkan kepada. Bila samsara menimpa ke atas, G. Haleluya. Dengan seorang
menyatakan kuasa mujizat Tuhan, menghapus segala kemustahilan manusia di hidup kami. Sampai satu waktu, sebulan yang terakhir, kami serukan kepada bersama dengan himpunan besar yang banyak di awan-awan yang bersama yang banyak untuk masuk ke sana tanah Tuhan. Yang kami ada di sana Tuhan, yang ada yang tertinggal Tuhan, beberapa tertinggal, beberapa terseret pengajaran palsu, masalah-masalah Tuhan, kuatkan kamu datang semua, kuatkan kami bertahan sampai garis akhir Tuhan. Lurus dan curahkan firman kasih-Mu dan curahkan jadi kekuatan melimpah-limpah bagi kami yang tetap bertahan, kuatkan hati Tuhan sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Tuhan menjawab kami percaya Tuhan memulihkan kami, Tuhan menghapus kemustahilan kami lagi. Tidak pernah terlambat Tuhan pertolongan, selalu tepat pada waktunya Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bahagia ada dalam tangan-Mu Tuhan. Kami bahagia dalam pelukan tangan kasih-Mu, dalam genggaman tangan kasih-Mu Tuhan. Kau janji Engkau menggendong kami sampai masa tua kami, sampai selama-lamanya. Engkau selalu menggendong kami, Engkau menyelamatkan kami, Engkau membawa kami pada kebahagiaan, kemuliaan bersama Engkau untuk selamanya. Terima kasih. Turunkan tangan. Terima kasih. Silakan kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Engkau Allah yang setia bagi kami. Engkau Allah, haleluya, yang adil. Segala jalan-Mu Tuhan, haleluya, pekerjaan bagi kami. Engkau tidak pernah menipu kami Tuhan. Janji-Mu ya dan amin bagi kami. Janji pemulihan sungguh-sungguh kami boleh alami. Saat kami sungguh-sungguh datang memperbaiki misbah kami kepada-Mu, semakin sungguh-sungguh percaya kepada Engkau. Kuat tubuh hati tetap menyembah Engkau Tuhan hari-hari. Dipercaya pemulihan Tuhan nyatakan, kuasa mujizat Tuhan nyatakan bagi setiap kehidupan. Baik yang ada di tempat ini, bahkan dimanapun umat-Mu berada saat ini, ikuti baris bersama kami. Tuhan menjamah semua kuasa yang tak terbatas menjangkau di depan kami. Semua memulihkan semua pergumulan masalah yang terjadi, pemustahilan bagi secara pribadi dalam kehidupan mereka semua. Nikah, rumah tangga, usaha, kerja, studi, masa depan semua ditolong Tuhan. Semua dipulihkan Tuhan, diangkat oleh Tuhan untuk menjadi berhasil indah bersama Tuhan di bumi ini sampai satu waktu berhasil terangkat di awan-awan yang permai masuk pesta nikahan domba kerajaan 1000 tahun Yerusalem baru, bahagia bersama Engkau selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, bahwasan itu selama-lamanya kasih setia-Mu yang ajaib, yang abadi menyertai kami semua. Terpujian buat Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita akan memberikan korban persembahan kita. Kita pujikan. Tuhanlah kekuatan dan mazmur. Tuhan
sekali lagi mengingatkan pengumuman Senin dan Sabtu doa pagi jam 4.45 dan hari Rabu malam kita ibadah doa malam jam 9, Sabtu sesen jam 9 malam ya pada hari Rabu malam. Kemudian hari Jumat ibadah penamaan kita perjamuan suci jam 5 dan hari Sabtu ibadah doa penyembahan jam 5 sore. Kita bangkit berdiri, kita tamatkan ibadah kita. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus Kristus, Raja segala raja, mempelai Yesus yang sungguh mengasihi hidup kami. Kau melawat kami Tuhan. Haleluya, Kau memulihkan kami ya Tuhan. Semua janji firman-Mu, hidup kami sungguh-sungguh percaya kepada Engkau Tuhan. Haleluya, memperbaiki mesbah, menaikkan doa bagaimana sungguh-sungguh kepada hari-hari ini Tuhan. Engkau menjawab kami, Engkau memulihkan kami. Kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan, menghapus segala kemustahilan dalam setiap kami. Percaya kami semua yang hadir saat ini dan juga yang mengikuti ibadah ini dimanapun, secara langsung secara tunda, semua dipulihkan oleh Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan, kuasa yang tak terbatas menjangkau kehidupan kami semua, menyatakan kuasa mujizat-Mu terhadap semua masalah pergumulan apapun yang dihadapi. Tuhan menolong semuanya, Tuhan memulihkan semuanya, menyatakan pertolongan tepat waktu, semuanya indah pada waktunya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saya percaya bersama Tuhan ada masa depan yang indah, masa depan yang berhasil bersama Engkau di dunia ini sampai berhasil jadi mempelai Tuhan, bahagia selamanya bersama Engkau. Terima kasih Tuhan, kasih setia-Mu selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Sebab setelah kami tinggalkan tempat ini, kami percaya Tuhan menyertai, kasih setia menyertai kami sepanjang malam beristirahat. Besok pagi boleh bangun dengan tubuh yang sehat diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini Tuhan menyertai dimanapun umat pergi berada, baik yang sudah mulai bersekolah, Tuhan tolong studi, cita-cita masa depan berhasil, Tuhan mencari pekerjaan juga, pekerjaan yang terbaik, tidak mau lagi pada pelayanan, yang bekerja di sawah, di kebun, di kantor, toko, di mana saja usaha, Tuhan hari buka jalan semua, bukakan pintu-pintu berkat-Mu, perintahkan berkat-Mu Tuhan bagi umat-Mu. Umat sungguh-sungguh merasakan pemberian perlindungan pembelaan Tuhan secara ajaib di tengah-tengah kesulitan-kesulitan kemusahan dunia. Tuhan mengadakan perbedaan antara orang benar, orang fasik, antara orang beribadah, orang tidak beribadah. Orang benar adalah orang yang diberkati Tuhan, dilindungi, dibela oleh Tuhan, menjadi bintang-bintang yang bercahaya di tengah-tengah dunia yang gelap ini, membawa kehidupan yang Tuhan masih gelap oleh dosa, bawa pada terang yang jauh untuk masuk dalam kesatuan tubuh-Mu yang sempurna Tuhan. Suatu waktu semua kami bisa mencapai kesatuan yang sempurna, menjadi mempelai Tuhan, bahagia selalu bersama Engkau. Sebabnya setiap jam-jam ibadah kami di tempat ini, Tuhan kembalikan, gairahkan kami semua semakin setia berkobar-kobar sampai garis akhir, sampai Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih, terpujilah Engkau Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Biarlah berkat-Mu, kasih karunia, kasih setia, damai sejahtera-Mu dalam persekutuan yang Allah Bapa, Sang Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tinggal menyertai mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, akhiri ibadah kami. Haleluya, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua.